Welcome back to Those Creative Channel dengan gue Mario. Sebelum kita berbahas panjang lebar mengenai tentang branding, marketing, dan hal-hal yang lain. Dan untuk mentempur kalian punya karir, pertama aset yang kalian harus punya adalah mindset. Mindset ini adalah satu senjata yang paling penting menjalankan anything that you are doing currently. Pernah pikir nggak sih, berapa banyak orang yang berhasil dan juga banyak orang yang tidak berhasil? Apa yang membuat mereka berbeda? Apakah mereka dilahirkan sebagai ciptaan Tuhan yang bertalenta? Apakah talenta itu bisa kita kejar dan kita pelajari? Ada satu quote dari Marcus Aurelius, dia berkata seperti ini, "Our lives is what our thoughts make it." Di bahasa Indonesia adalah, kehidupan kita adalah bagaimana pikiran kita membentuk jalan hidup kita. Poin yang pertama yang gue akan singgung adalah belief system, landasan kepercayaan. Pernah kebayang gak sih bagaimana cara otak kita itu berpikir? Bagaimana cycle itu menjadikan sebuah identitas? Input itu adalah dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar itu menjadi apa di dalam pikiran kita. Di dalam pikiran kita, cenderungnya kita akan kita share kepada teman-teman kita yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan itu, kadang-kali ada beberapa golongan yang cuman stop di sana. Yang tidak bertindak, tidak berlanjut. Tapi juga ada beberapa golongan yang ingin berhasil, mereka bertindak. Mereka berlanjut untuk berkarya. That's what the do part yang mereka lakukan. Dan whatever they do becomes behavior. Becomes kebiasaan yang mereka lakukan, rutinitas menjadi sebuah identitas yang orang akan kenal Anda sebagai kerjaan tersebut itu. Nah, identitas kamu itu menjadi hal yang kamu ingin memantau dan melihat lagi, mendengar lebih banyak lagi. Sehingga cycle ini akan berputar. Seperti satu vinyl album yang dengan jarum di atasnya di dalam sebuah groove, dan itu tambah lama, tambah dalam, seperti kayak akar. Dan kadang-kali ini bisa jadi senjata buat kita. Ketika kita di satu posisi yang terlalu nyaman, yang kita sudah lupa bahwa akar kita sudah terlalu dalam di dalam groove itu, ketika shift of business, the shift of environment, the shift of seperti kayak pandemic seperti sekarang ini, kita lupa untuk menyeberangkan akar kita ke poin-poin yang lain. Sehingga kadang-kadang membuat kita menjadi terlambat. Why do you believe what you believe? Belief system kita itu sudah dibentuk dari masa kita kecil. Mungkin dari keluarga yang membesarkan kita, dari teman-teman sekeliling kita, dari sekolahan, dari universitas. Dan landasan itu sudah pelan-pelan dibentuk di dalam kita. Gue ada satu cerita. Cerita ini mengenai tentang sebuah gajah dan tali yang diikat di kaki gajah itu. Dari gajah ini kecil, gajah ini sudah diikat kakinya dengan sebuah tali dari si pawangnya ini, sehingga gajah ini tidak larikan diri. Nah, gajah ini dari masa yang kecilnya dia selalu mencoba untuk melepaskan tali itu dan tidak bisa, tidak kuat. Sehingga gajah ini mentumbuh besar menjadi gajah yang dewasa. Surprisingly, dia tetap diikat dengan tali yang sama dari masa dia kecil itu. Tapi gajah ini sebenarnya bisa memberontak dan melepaskan atau mencabut dan melarikan diri away from tali yang diikat dari tali yang seperti yang tipis itu. Kenapa gajah ini tidak melari? Karena gajah ini sudah punya belief. Dari dia kecil itu, dia sudah coba segitu keras dan tali itu sangat kuat dan dia tidak bisa larikan diri. Coba deh, mari kita pikir tentang belief system kalian. Coba kita analisasikan bagaimana. Jika Anda kurang sesuai dengan cerita output yang atau dengan pola pikir yang sekarang Anda miliki, ini bisa kita rubah. Dan perubahan pemikiran ini bisa membuat kita menjadi improving to become a better you. Di dalam hidup kita itu ada dua hal, input dan output.
Dan ini dua titik yang penting sekali. Ada perkataan orang zaman dulu adalah, apa yang kamu tabur, itulah apa yang kamu tuai. Believe it or not, this is true. Apa yang bagus, yang baik, yang kamu masukkan ke dalam pikiran kamu, ke dalam hidup kamu, ke dalam apa hal yang kamu kerjakan, percaya, outputnya itu akan bagus. Apa yang kamu sering kamu olah, kamu suka warna, kamu olah warna. Selama 10 tahun, I believe you are the master of color. Karena itu input yang sudah kamu ulik. Kamu suka desain, kamu sudah mengulik desain selama bertahun-tahun. Trust me, you'll be very good in design. Ini apa yang namanya the belief system yang kamu tanam. Input ini juga depends on how you see things. Apa yang kamu lihat juga menjadi apa yang keluar dari diri kamu. Keluar dari pikiran kamu, keluar dari pembicaraan kamu, keluar dari behaviornya kita. Mari kalau misalkan kita tarik, ada input, ada output. Dari tengah-tengah ini ada namanya interpretation. Interpretation ini kalau bahasa Indonesia adalah penafsiran. Bagaimana kita menafsirkan sebuah hal. Karena penafsiran ini, yang apa yang kita lihat, dengan apa yang kamu lihat, dengan teman kamu lihat, dengan orang lain lihat, itu bisa berbeda loh. Dan ini nggak selalu sama. Coba mari kita lihat gelas ini. Saya yakin, ada beberapa orang yang akan bilang, ini setengah penuh. Dan saya juga akan yakin, ada beberapa orang yang akan bilang, enggak, ini setengah kosong. Dan bagaimana kalau misalnya ada grup yang bilang bahwa ini adalah cuma secangkir gelas sih. That's it. Seperti itu. Bingung kan? Apa yang nyata, apa yang tidak nyata. What is real? What is the right thing to do? Kita masuk ke dalam subjective reality. Subjective reality adalah di mana kita berpikir secara subjektif dan itu pemandangan kita. Mungkin bisa berbeda dari teman-teman kita. Dan itu bukannya salah. Memang itu mungkin ada satu uniqueness di dalam kamu bisa lihat secara angle yang berbeda. Ada juga secara objektif perspektif. Nah, ini adalah objektif secara fisik. Ya kalau kita lihat sebuah mobil, ya itu adalah mobil. Tapi kita bisa lihat mobil itu dengan angle yang berbeda. Apa yang kita lihat bisa penafsiran berbeda-beda. Penafsiran itu di sini ada list yang gue bentuk. Penafsiran ini bisa berbeda-beda. Ada penafsiran yang bisa bikin kita senang, bikin kita sedih, bikin kita merasa menyakitkan, dan yang lain-lain, maupun kita bisa merasakan marah. Nah ini balik lagi dengan kamu. Kalau misalnya kamu lagi gak sehat dengan pikiran kamu, mungkin andai kata kamu habis putus cinta, atau mungkin kamu lagi ada masalah keluarga, dan hal-hal yang lain tidak bikin otak kamu itu sehat. Percaya gak sih? Itu akan pengaruh ke dalam pekerjaan kalian. Dan pekerjaan kalian itu akan terreflek dari penafsiran orang lain yang akan melihat kerjaan kamu. Ini sangat-sangat penting. That's why feeding your mind with happy thoughts, with good emotional moment, itu akan penting sekali, karena itu akan mereflek apa yang kamu akan lakukan di dalam kerjaan kamu. Poin kedua adalah storytelling. Dan kita di sini semuanya kita suka dengan cerita. Gue yakin semua orang pasti suka nonton Netflix, suka dihibur dengan sebuah cerita. Cerita ini sangat-sangat powerful. Nah, cerita ini juga bisa meruntuhkan orang. Kita sebuah makhluk yang sangat-sangat tidak nyaman kalau kita tidak tahu sesuatu. Kita makhluk yang curious yang sangat-sangat tinggi. Kita ingin mau tahu di luar angkasa itu ada bulan. Nah, bulan itu seperti apa? Makanya NASA itu mengirimkan astronot untuk melihat apa sih di luar sana. We are a curious human being. That's what we are. We want to know things, we want to learn, we want to see, we want to discover. Tapi apakah cerita yang orang ceritakan tentang kamu itu sesuai dengan keinginan yang kamu mau? Jika Anda tidak menyukai bagaimana orang lain see how your story goes, you can always change how your story ends. You have the power. Poin ketiga adalah flip the words. Kata-kata seperti apa sih yang membataskan kita untuk kita tidak berani untuk menjelang atau kita move forward? Or kita beraksi. Dan kadang-kadang kata-kata besar ini yang membuat kita jadi bohongi diri kita sendiri. Nah, kita selalu telling lies to ourselves that we cannot do it. Kata-kata yang sering masuk ke dalam benak pikiran kita adalah impossible, tidak mungkin. Kedua adalah gagal. Kita semua takut failure. Ketiga adalah rejections, no. Kita takut ditolak. Keempat adalah fear. Kita ada rasa takut.
Nah, rasa takut ini melampaui semua kata-kata yang di atasnya. Yang kelima adalah kita takut rasa sakit. Kita takut disakiti dengan kata-kata rejection yang pahit, yang penuh gagasan yang tidak enak membuat didengarnya. Apa yang masuk ke dalam pikiran kita, penafsiran kita, ingat lagi, apakah itu bisa empower kita menjadi orang yang lebih baik? Menjadi kita bisa berpikir lebih positif yang lebih berhasil? Atau kata-kata itu bisa menghancurkan kita, meruntuhkan kita, menjadi orang yang mungkin tidak bisa ada impian lagi ke depan? Atau mungkin banyak golongan besar yang mau di dalam area abu-abu. Apakah hidup Anda abu-abu? Memang abu-abu itu tempat yang aman. Tidak ada salahnya, tidak banyak yang benar. Dan juga Anda tidak banyak yang buruk. Bagaimana kalau kita mengambil kata-kata negatif ini, kita turn it into sesuatu yang positif? Bagaimana kalau misalnya kata-kata impossible tadi, kita formulkan menjadi sebuah I am possible. Saya bisa. Taruh keyakinan ke dalam diri kita sendiri. Bagaimana kalau kata-kata seperti tadi yang gagal, fail, apakah itu fail adalah first attempt in learning? Saying no, you're no, kamu di-reject. Coba deh denger deh, Jack Ma itu berapa kali di-reject di dalam hidupnya. Dari sekolahan, dari kerjaan, dari hal yang lain. Sehingga hari ini pun dia bisa jadi orang yang sukses. Fear, fantasizing experience appearing real. Sebenarnya ketakutan itu adalah sesuatu yang belum benar-benar kita hadapi. Yang mungkin kita akan hadapi, tapi itu belum nyata di dalam kehidupan kita. Tapi kita tuh bergagas, berfantasize bahwa ini akan yang terburuk yang terjadi nih. Pain, precursor anything incredibly notable. The scar will remind you of what happened to you, but will not stop you of doing what you love. Kalian pasti sudah melihat gambar ini 1000 kali. Comfort zone itu adalah di mana banyak yang dari kita bersandar. Dan tidak ada yang baik yang akan berkembang dari sebuah comfort zone. You have to go out. Makanya di situ ada namanya think out of the box. Go out of the box. Saya suka banget di satu acara NetJoe, Let's Get Lost. Kalau Anda nggak pernah hilang, akan Anda tidak pernah menemukan jalan baru. Jalan baru ini penting sih. Kadang-kadang suka khawatir, suka takut. Tapi jalan baru itu mungkin bisa sesuatu yang Anda bisa berhasil. Something yang you never did before, you never thought before, could be that's the most amazing thing you have done in your life. Nah sekarang mari kita mengambilkan kata-kata yang positif nih menjadi negatif. Kita selalu maunya di dalam keamanan. Selalu mau feeling safe in our life. We want to feel safe in our workspace. We want to feel safe in what we are doing. Safe itu, bagaimana kalau kita mengambilkannya menjadi kata-kata yang negatif? Safe itu bisa kata-kata menjadi simply always following others. Well, kita selalu jadi pengikut yang nggak pernah coba untuk lead something big on your own. What about kalau misalnya kita lebih kasar lagi, kalau kita melihat sebuah designer yang always doing the same thing, safe design, stay average forever. But yes, we don't want to hear something like that. Therefore, I urge you, coba, try something new for once. Poin keempat adalah bagaimana kita bereact ketika kita mengalami sebuah kegagalan. Sebuah kata-kata yang negatif tadi menjadi nyata. Kalau saya sarankan adalah, satu, tersenyum. I think smile is the best medicine for us. Kedua adalah katakan selamat man, we have tried. Dan di saat ini coba mereflect kesalahan kamu itu di mana. Think positif. Ketika di kegagalan itu, stop pointing and blaming other people. Menunjuk jari kamu kepada orang-orang lain. Ketika jari itu menunjuk, 4 jari itu menunjuk kamu balik. Sehingga kamu mesti mengaca. Dan karena jika kamu feel that failure itu adalah sesuatu yang bisa berharga buat kita. Jadi kegagalan buat saya itu adalah sebuah uang kuliah untuk masa depan kesuksesan Anda. But, jika kamu gagal terus, well, ini sebenarnya kamu mesti introspeksi diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu gagal di titik yang sama terus, sebenarnya itu jadi pilihan hidup kamu. Pilihan kegagalan kamu. Dan ini you need to actually see bahwa cara pikir kamu, apakah kamu yang salah? Dan kamu introspeksi lagi, apa penafsiran kamu yang salah? Sehingga kamu tuh bisa jatuh di hal-hal yang sama. When you see success, itu tidak mudah. Jangan lihat selalu di atas gunungnya. Jangan selalu lihat enaknya. Tapi seek of how mereka tuh menginjak. There is no elevator to success, remember. You can be given, you can be entitled. But if you don't have the endurance, commitment, the passion, and the patience,
Untuk menjalaninya, saya yakin tidak ada yang automated untuk kesuksesan itu. Seperti sebuah six pack, if you want a good six pack, you need to work on it. Nothing is instant. It's all about process. It's all about commitment, patience, passion, waktu yang akan bisa kasih lihat hasil itu. You can do all kind of beauty operation dan segala macam, but those are fake. If you're fake, go ahead. Do whatever you want to do the fake side. But if you want to say truth to be a successful person, orang yang benar-benar tulus, yang berhasil, do it right. Ini ada satu quote dari Paul Arden yang gue sangat suka. It's better to regret what you have done than what you haven't done. Ini keren sekali sih. Rethink and re-question. Apa sih rethink and re-questions? Seketika kalau kamu ngelihat seorang itu yang kamu pandang bahwa, wah, dia bisa melakukan sesuatu lebih baik dari gue. Titik. Wah, ini orang bisa gambarnya lebih jago dari gue. Titik. Wih, that guy know more about business than me. Gue cuma seorang desainer. Titik. Wah, software. Kayaknya gue udah ketuaan deh untuk belajar ini ono deh. Titik. Ketika kita taruh titik di belakang sebuah kalimat, percaya nggak sih? Otak kita tuh juga berhenti untuk memikirkan. Otak kita akan berhenti untuk memproses sehingga kita juga menutup pintu untuk kita bisa berkembang. Bagaimana kita bisa melampaui seperti itu? Try to put question mark di belakang apa yang kamu lihat. Jika kamu lihat, itu orang bisa ya punya sebuah usaha. Bagaimana dia mulainya? Bagaimana dia bisa bertahan segini lama? Bagaimana hal-hal yang lain? Pertanyakan itu. Don't always seek for the result. Banyak kan desainer dari kita cuma hanya permudahkan diri kita. Kita desain sesuatu, terima brief dari klien, gampang deh. Lihat aja Behance, lihat aja Pinterest, kita contek, that's it, that's your answer. Yang Anda mesti tahu adalah bagaimana sih prosesnya. Prosesnya seperti dari gimana dia sebelum adanya sampai dia bisa mendapatkannya. Seek the process, because maling bisa merampok apa yang kamu ada. Tapi jangan lupa, dia nggak bisa ambil proses pemikiranmu. You can steal everything, but I can build it back because the process in your head. You can steal it, but I can make it better always. Sebuah quote yang sangat gue suka dari TED Talk, which is ini quote dari Sean Aker. Dia bersebut seperti ini. Lensa Anda gunakan untuk memandang dunia, membentuk realitas kamu. Coba ubah lensamu untuk mengubah kebahagiaanmu. Ubah setiap hasil secara bersamaan. Coba deh, kalau misalnya Anda bisa melihat sesuatu itu jangan cuman ke depan. Kayak papa saya tuh kalau misalnya saya ingat banget, masih saya kecil. Kalau kita memoto, itu selalu mesti ada orang di tengah dan mandangannya di belakang. Semua 100 foto, kalau kita jalan-jalan, fotonya sama semua. Predictable. Why not? Why not take a different angle? Why not take a lower angle, take a higher perspective? Contoh kalau misalkan look at an angle pakai drone. Look at your house the way you never seen it before from the top view using a drone. Take a look at the macro. Use a macro lens. Zoom in into something that really detailed you never seen before. Look in your life and your eyes in a different perspective. Karena the result will be different. Common people will look at the same way of how they will look at things. Look at scalable, look at size different, right? Look at all the kind of things yang what never been explored by other people. Poin ke-6 adalah the enemy inside you. Ini yang paling banyak yang mungkin kita tidak ngaku antaranya. Adalah suara siapa sih sebenarnya di dalam pikiran kamu. Di pikiran kita tuh karena suka yang di dalam film Looney Tunes yang ada malaikat dan juga ada si devil. Dan dua-duanya berbicara di dalam otak kita. Ada yang bilang, ayo cepat, bisa, kamu bisa. Ada yang mengatakan, kamu tidak bisa. Kamu tuh nggak mungkin. Kamu tuh banyak yang nggak suka. Kamu tuh begini, begitu. Itu adalah bisikan-bisikan suara. Percaya tidak? Ini adalah psikologi yang di pengetahuan ilmu dari psikolog. Apa yang di dalam benih suara kita, di dalam otak kita adalah, kebanyakan adalah all the things that we have been through our life dari masa kecilnya kita.
Mungkin benih kita adalah mereflek kata-kata dari orang tua kita, atau dari teman-teman kita, dari orang-orang yang negatif, dari musuh, dari orang-orang yang ingin tidak kamu tuh berhasil. Dan itulah suara yang meripit di dalam otak kamu, sehingga kamu tuh percaya dengan suara itu. Dan sehingga kita mentumbuh dewasa, kita pelan-pelan punya satu defensive mechanism, sebuah armor yang kita pakai untuk mencegah emosional kita tuh tersakiti. Sehingga kalau misalnya ada orang yang mengkritik kerjaan kamu tuh udah berpikirannya negatif yang defensif. Your defensive mechanism tuh bekerja. Sebuah kayak armor yang, no, kerjaan gue bagus, kerjaan gue begini, seperti gitu. Dan ini sangat-sangat bahaya, karena ketika kamu menutup kuping, kamu menutup apa yang bisa mengimprove kamu, that's when you lost. That's when you will not grow. That's when the voice in your head wins over you. That's why kenapa dari semua kompetisi, dari olahragawan yang dia bilang adalah musuh yang pertama adalah di dalam diri kamu. If you can defeat the voice in your head, that is the key to what you can be successful in. Because that is something you need to control before you touch anything else in around you. Mungkin kita tidak bisa memilih gimana hidup kita tuh dimulai. Kita tidak bisa memilih keluarga di mana yang kita ingin dilahirkan. But remember, you can choose how your story ends, how you want to write your story, and how you want to be remembered sebagai orang. Dan ini penting sekali. So, go back again and see how you believe on things. When you have that mechanism yang membuat kamu bisa percaya diri lagi, that belief system in you, you can be anyone. Untuk besok pagi hari, jika Anda balik ke kerjaan kalian, jika mungkin Anda seorang designer maupun seorang project manager, account executive, seorang finance, seorang marketing, seorang HRD, whatever position that you guys are at, remember, you don't come to work because of obligation. You don't come to work karena it's necessity atau disuruh orang karena keperluan. You don't come to work because, gue ada tanggung jawab ke bos gue. It's not that. You don't come to work because you are fear. Gue takut kehilangan kerjaan, gue takut kalau nggak ada duit. You don't come to work because of money. Karena if you come to work because of all of that, objektif kamu di dalam hidup kamu tuh udah salah. So tomorrow when you go to work, this is what I want you to have in your mind. You do it because you have a purpose of belief and passion inside yourself of investing in productivity, knowledge, time, and hard work into a result. And this final statement yang gue akan cerita adalah, if you are nobody today, train yourself into somebody that everybody needs you until not anyone can do what you do. Trust me, if you're in this stage, don't worry about the money. Don't worry about your position. Don't worry about the rank and whatever you want to do. Whatever new car you're chasing, new home that you're chasing. Trust me, once you're in the stage, semua itu akan mengikut kamu. Money will follow you. Success will follow you. Projects will follow you. Clients will come to you. Trust me. If you like this video, please help me out. Smash that like button, subscribe, and I'll see you in our next video. Dose out.